Salam sejahtera bagi keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan, serta mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 37 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Dokter Rp1.000. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, saya tertarik dengan sebuah artikel tentang kemurahan hati seorang dokter dengan sebutan Dokter Rp1.000. Artikel ini mengisahkan bahwa klinik dokter FX Swedanto terletak di Jayapura. Sudah 33 tahun ia mengabdi di sana. Masyarakat mengenalnya sebagai Dokter Rp1.000 sebab ia hanya mengenakan biaya Rp1.000 bagi tiap pasien yang berobat. Dokter Swedanto bahkan rela tidak dibayar jika pasien benar-benar tak mampu. Semua ini ia lakukan untuk menolong orang miskin. Pertanyaannya, apakah dokter 5 anak ini bisa hidup nyaman dengan penghasilan sekecil itu? Untuk hidup mewah memang tidak bisa. Ia hidup bersahaja. Kendaraannya hanya sebuah mobil tua. Namun, kepada seorang wartawan, ia berkata, "Semuanya cukup bagi kami. Ya, kepuasan hidup tidak ditentukan dari banyak sedikitnya harta." Dalam Mazmur 37, pemazmur membandingkan antara hidup orang fasik dan orang benar. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, orang fasik bisa saja punya harta melimpah yang diperoleh dengan cara menipu, menindas orang miskin, dan mengalahkan orang jujur. Namun, semua harta itu tak akan mampu membahagiakan hidupnya. Tanpa penyertaan Tuhan, semua yang ia kumpulkan bisa habis dalam sekejap. Sebaliknya, orang benar itu disertai Tuhan. Harta bendanya mungkin sedikit, tetapi berkat dan pertolongan Tuhan menjaga tiap langkahnya. Dengan demikian, ia bisa mengalami kecukupan, kenyang pada hari-hari kelaparan, bahkan masih bisa berbagi
dengan sesama. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, belajarlah untuk hidup dalam kemurahan hati, walau mungkin tidak sesuai dengan maunya dunia ini. Ingatlah, hidup orang benar itu selalu identik dengan kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan Allah. Ya Tuhan Allah, bentuklah hati kami supaya selalu dipenuhi kemurahan. Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.